Jarum, Kang Jarum. Ya udah, yuk. Ini kayaknya jeruk ini akan jadi trademark setelah itu jeruk. Tapi bicara soal trademark ya, gue tuh seneng banget loh. Gue nemu jam tangan bokap gue. Oke. Ini jam tangan ini udah menghilang 33 tahun loh. Wah. Dia kan udah meninggal 33 tahun lalu. Terus gue cari ini jam tangan nggak ada. Tiap kali gue pulang ke rumah itu nggak ketemu. Dan ketemu nih. Lah iya di mana? Ya cuma di kotak tempat biasanya taruh. Oh. Heran sebelum-sebelumnya nggak ketemu dan akhirnya ketemu. Ya udah gue bawa pulang. Dan yang gue suka adalah ukurannya itu fit di tangan gue. Okay. Bahkan gue nggak ngerubah apa-apa dan stylenya itu memang style yang ternyata memang bokap gue itu memang parlente dari zaman purba ya. Iya. Jadi memang ya kan memang dia orangnya parlente, maksudnya nggak pernah pakai kaos oblong kayak begini, nggak pernah seumur hidup. Okay. Selalu kemeja, selalu celana bahan. Terus jam tangannya tuh yang model-model klasik kayak gini. Jadi gue tuh yang pas nemu ini, oh memang style. Jadi kalau misalnya gue suka barang-barang yang model-model begini, mungkin di alam bawah sadar gue itu udah karena gue udah sering lihat dari zaman dulu. Oke. Berarti kan itu sungguh sangat berarti kan. Banget. Kalau begitu lo harus cari tukang yang bisa benerin itu jam. Akan gue servis, akan gue poles lagi apa segala macam, dan gue keep nih keasliannya kayak gitu. Iya. Sementara kalau gue ada nggak sih barang-barang kenangan gitu yang dari nyokap lo atau gimana? Enggak, dulu dari nenek gue almarhum, tapi dulu zaman kuliah ya. Mungkin itu celana dalam, Mas. Nggak, maksudnya daster, celana dalam. Iya, di koleksi. Anaknya harus pelan, Mbak. Kalau di koleksi nggak cukup buat gue. Sekarang nenek gue kan hidup almarhumah itu. Sementara kan gitu. Mungil, Apa kamu sudah merasakannya, makan? Hanya melihat, tidak merasakan. Gue bisa milih-milih tahu. Itu nggak ada lagi gue menemukan apa gitu bener-bener nggak ada sayangannya di apa gitu lo. Enggak sih, paling kacamata sama duit logam, tapi yang zaman gue nggak never mind. Kalau gue itu bener-bener yang gue sayang banget, dan nggak tahu kenapa memang gue tuh seneng banget ngumpulin bener-bener yang menurut gue nggak lihat harganya, tapi gue tuh lihat sejarahnya, value-nya buat gue itu besar. Ya, itu betul. Yang selalu gue keep. Makanya itu lu cepetan benerin. Iya, ini sebenarnya bisa aja, cuma nanti gue masih seneng lihat ini dalam kondisi yang keasliannya seperti ini kayak gitu. Dan happy-nya itu adalah kan gue pernah punya jam mirip banget kayak gini, cuma size-nya lebih besar, warnanya sama persis gold kayak gini, kayak gitu. Cuman beda model rantainya ini aja segala macam. Tapi gue begitu lihat ini, oh iya ya, makanya gue seneng nih model-model kayak gini, karena ternyata memang alam bawah sadar gue itu udah ngelihat itu dari gue kecil-kecil. Iya. Harusnya sih cucimu yang ngelihat ya. Alam bawah sadarnya kadang suka bingung. Terarwah. Tapi yang apa-apa kan itu akan jadi koleksi yang sangat berharga. Iya, berharga banget. Jadi gue udah nemu jam tangannya dia, gue juga nemu jam temboknya. Cuma jam temboknya gue nggak nyalain. Karena agak serambi, Bo. Setiap jam dia akan bunyi teng. Ya nggak. Ya Allah. Bisa supaya rumahnya jadi museum, Mas. Agak-agak jadi itu terlalu gimana gitu loh, gue tahu. Dan susana itu cuma di iklan. Campur ya mulut ya. Usahakan di sini gitu loh. Kalaupun itu jam temboknya itu bunyi, dan jam tembok bokap tuh gue simpen karena memang harus diisi per setiap bulan gitu. Jadi iya, ada kayak kunciannya gitu, setiap 30 hari kita harus muter isi. Kalau enggak dia mati. Jangan sampai mati ya. Makanya jadi harus puter isi kayak gitu. Kayak otomatis gitu, jam otomatis tapi jam tembok. Jadi kan males ya. Sekarang itu di Gorontalo. Jam tembok. Ada di sini, gue simpan. Nyalain. No way. Ribet. Sama masih ada 2 Gucci gentong yang gede-gede banget. Itu dari engkong gue. Itu lagi mau dipikirin gimana cara ngirimnya ke sini. Karena gue takut kalau dikirim pecah pun kan. Gue takut. Kenapa dikirim biar aja di sana?
Orang gue tinggal di sini, Ya udah, buat aja kenapa? ya dia punya sendiri ya. Gue kenapa situ ngatur? Ya ampun, itu kan tempat jin. Coy, mulut lu. Zaman-zaman dulu, Itu katanya disinyalir dia berisi. zaman-zaman dulu itu tuh buat tempat kecap. Jadi waktu mereka dari China ke Indonesia, zaman-zaman purba dulu, katanya itu jadi tempat kecap, tempat isi kecap, tempat isi, pokoknya bahan-bahan makanan kayak gitu. Di lo jadi nggak berkah. Why? Tempat isi kondom nanti. Astaga. Kalaupun kondom biasa gue cuma satu kotak kecil gitu. Masa? Mm-mm. Dipakai siapa? Hah? Yang pakai siapa? Dijawab. Jangan. Kan ini ada yang nonton. Ya pasti gila loyong ada yang nonton. Ada yang nonton. Dipakai siapa? Dipakai buat yang memiliki. Oh bukan kamu berarti. Oke, baiklah.